Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan ini pernah menguasai Nusantara bahkan sebagian wilayah Asia Tenggara. Puncak kejayaan kerajaan ini ketika di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, Hiji Tilu 50, Hiji Tilu 88. Keberhasilan Majapahit dalam menguasai Nusantara tidak terlepas dari peran Patih Gajah Mada. Kekuasaan ini diawali dengan dikerarkannya Sumpah Palapa pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada awalnya sumpah tersebut menuai berbagai kontra terutama dari kalangan para petinggi kerajaan. Akan tetapi, dengan tekad yang kuat Gajah Mada mampu membawa Majapahit untuk menguasai Nusantara. Di samping keberhasilannya dalam membawa Majapahit menguasai Nusantara, Gajah Mada juga menjadi awal keruntuhan kerajaan itu. Perang Bubat bisa dikatakan sebagai penyebab awal keruntuhan Majapahit. Perang ini diawali dengan keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Hal ini memperoleh pertentangan dari Gajah Mada yang mana pada akhirnya saat terjadi iring-iringan kerajaan Sunda menuju Majapahit terjadi konflik di persinggahan Bubat yang terletak di sebelah utara ibu kota Majapahit. Raja Hayam Wuruk memiliki keinginan untuk menyambut para tamu di persinggahan Bubat tetapi hal tersebut ditentang oleh Gajah Mada. Menurut Gajah Mada tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar untuk menyambut rombongan dengan mendatanginya di persinggahan Bubat. Hal tersebut dirasa merendahkan harkat dan martabat kerajaan Majapahit. Karena tak kunjung disambut, raja dari kerajaan Sunda mengirim patihnya yang bernama Patih Hanepaken untuk menemui pihak Majapahit ke ibu kota. Kedatangan Patih Hanepaken beserta rombongannya disambut oleh Gajah Mada. Disinilah konflik mulai terjadi. Gajah Mada meminta agar penyerahan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi merupakan tanda takluk kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Mengingat Majapahit sudah menguasai Nusantara kecuali kerajaan Sunda. Pernyataan dari Gajah Mada membuat rombongan kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Patih Hanepaken merasa sangat kecewa. Akhirnya mereka kembali ke persinggahan Bubat. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan dari Hayam Wuruk, Gajah Mada mendatangi rombongan kerajaan Sunda di persinggahan Bubat dengan membawa surat yang berisi permintaan agar kerajaan Sunda takluk terhadap Majapahit. Hal tersebut menuai kemarahan dari rombongan Galuh. Konflik tersebut kemudian melahirkan peperangan yang sangat besar antara rombongan dari kerajaan Galuh dengan pasukan dari Majapahit. Dikarenakan perbedaan kekuatan dari kerajaan Sunda terhadap Majapahit membuat kerajaan Sunda kewalahan dan mampu dikalahkan oleh Majapahit. Raja dari kerajaan tersebut juga ikut gugur dalam peperangan itu. Melihat para prajurit gugur, para istri dari prajurit-prajurit tersebut melakukan aksi belapati tak terkecuali Putri Dyah Pitaloka Citraresmi. Hayam Wuruk baru mengetahui kejadian tersebut setelah peperangan berakhir. Hal itu membuat Hayam Wuruk mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Mengingat putri yang diidam-idamkannya ikut gugur dalam peperangan tersebut. Sejak saat itu, hubungan antara kerajaan Galuh dan kerajaan Majapahit renggang. Setelah peperangan itu juga, hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada renggang. Adanya celah yang begitu lebar dari kedua tokoh yang berperan besar dalam kemajuan kerajaan ini, sehingga menjadikan Majapahit seperti kehilangan separuh jiwanya. Menurut Kakawin Negara Kertagama setelah kepergian Gajah Mada tidak ada lagi petinggi yang mampu menandingi kepiawaian dan kecakapan beliau. Terdapat pro dan kontra mengenai Perang Bubat. Beberapa arkeolog meyakini bahwa perang ini hanyalah cerita belaka dan tidak benar-benar terjadi. Pendapat ini bertumpu pada tidak adanya bukti yang kuat mengenai perang ini yakni yang ditulis oleh seorang kawi pada prasasti atau tertuang pada kawin.
Perang ini termuat dalam serat Pararaton yang mana penulis atau pengarang dari serat ini tidak diketahui secara pasti. Selain tercantum pada serat Pararaton, kisah mengenai perang ini tertuang dalam kidung yakni Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Kedua kidung tersebut menjelaskan secara gamblang tragedi yang terjadi di lapangan Bubat. Kidung Sunda ditulis dengan syair berbahasa Sunda sedangkan Kidung Sundayana ditulis dengan syair berbahasa Jawa. Tidak adanya informasi resmi dari Kerajaan Majapahit menjadikan beberapa arkeolog mengingkari kejadian ini. Para arkeolog yang meyakini adanya perang ini beranggapan bahwa tragedi besar tersebut merupakan aib bagi kerajaan sehingga tidak mungkin dituliskan dalam kakawin, seperti halnya negara Kertagama. Seperti yang diketahui bahwa kakawin negara Kertagama membahas secara detail kerajaan Majapahit. Seperti dalam penjelasan di atas bahwa tragedi Perang Bubat dijelaskan secara gamblang melalui dua kidung yakni Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Pada setiap kidung memiliki penekanan masing-masing dalam menceritakan tragedi ini. Kidung Sunda lebih condong pada sudut pandang Sunda sedangkan dalam Kidung Sundayana lebih condong ke sudut pandang Majapahit. Awal peperangan dituliskan dengan sikap angkuh Gajah Mada kepada rombongan Sunda. Peristiwa itu dituliskan sebagai berikut. Ih ngapa Gajah Mada agung wusmu ing kami. Ngong iki mangku angaturana sira sang Rajapuri, adulurana bakti mangkana rakwa karepmu. Wahai Gajah Mada, apa maksudnya engkau bermulut besar terhadap kami? Kita ini sekarang ingin membawa Tuan Putri sementara engkau menginginkan kami membawa bakti. Beberapa saat kemudian terjadilah tragedi yang tak bisa dihindarkan yang berujung kematian Putri Dyah Pitaloka Citraresmi. Akhir dari peperangan tersebut juga dituliskan bahkan sampai kepada kesedihan dari Hayam Wuruk yang meratapi kepergian Putri Dyah Pitaloka Citraresmi. Dalam Kidung Sundayana digambarkan betapa sedihnya Hayam Wuruk setelah mengerti bahwa seorang yang ditunggu-tunggu dan diidam-idamkan gugur di perjalanan ke Majapahit. Sang saya kagagat, peteng rasani kang ati. Kapati sira sang katong kang tangis mangkin gumirih, luwir guruh ing kartrini, mapat panedeng ing santun, awor swaraning kumbang. Tangising wong lanang istri, arerep-rep pauraning gelung lukar. Semakin lama semakin sakit rasa penderitaannya, sang raja. Hatinya serasa gelap dan merana, tangisnya semakin keras, bagai guruh bulan ketiga yang membuka kelopak bunga untuk mekar, bercampur dengan suara kumbang. Begitulah tangis para pria dan wanita, rambut-rambut yang lepas terurai bagaikan kabut. Syair di atas merupakan bagian dari Kidung Sundayana. Pada syair tersebut menggambarkan betapa sedihnya Hayam Wuruk setelah kehilangan putri yang diidam-idamkan. Ibarat hatinya terasa gelap dan semakin merana. Setelah terjadinya Perang Bubat, Kerajaan Sunda dipimpin oleh Nikalaswatu Kancana yang mana beliau adalah adik dari Putri Dyah Pitaloka. Hubungan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda menjadi cukup renggang. Bahkan sampai sekarang terdapat mitos yang dipercayai oleh sebagian masyarakat bahwa orang Jawa tidak diperbolehkan menikah dengan orang Sunda. Sampai sekarang nama Gajah Mada dan Hayam Wuruk masih ditolak oleh masyarakat Sunda untuk dijadikan nama jalan di kawasan Sunda.